Negara agraris kok beras mahal? Ayo kita cari tahu sama-sama jawabannya. Dikutip dari kompas.com, pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebutkan, kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan terakhir hingga menyentuh harga 14.000 per kilo untuk beras medium dan 18.000 per kilo untuk beras premium adalah yang tertinggi dalam sejarah. Pengamat pertanian dari Universitas Lampung memperkirakan kenaikan ini akan berlangsung hingga musim panen April 2024. Pasalnya, El Nino menyebabkan musim tanam mundur. Selain itu, produksi padi tahun 2003 turun sekitar 1 juta ton. Wakil Menteri Perdagangan mengatakan Kemendak siap melakukan langkah strategis seperti operasi pasar, memantau distributor hingga pedagang guna menjaga stabilitas harga bahan pokok selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Wah, ini memang momen-momen semua barang naik ya. Jika di tempat Anda, barang apa yang paling tinggi naiknya? Dilansir dari laman Republika, Rektor IPB mengatakan bahwa produktivitas beras di Indonesia berada di kisaran 5,13 hingga 5,24 ton per hektar. Ini berada di bawah Vietnam. Namun tingginya angka produktivitas beras di Indonesia tidak menjadikan biaya beras nasional menjadi lebih murah. Malah sebaliknya, salah satu penyebabnya adalah biaya produksi. Biaya produksi pertanian di Indonesia lebih tinggi loh dibandingkan negara-negara lain. Hal tersebut membuat pertanian di Indonesia sendiri jadi tidak efisien. Apabila ditelisik ulang, memang sebenarnya masalah pertanian di Indonesia sangatlah pelik. Beberapa alasan lain seperti reforma agraria, biaya pupuk, ongkos pengerjaan, faktor ekspor impor, dan lain sebagainya yang perlu dikaji juga. Semoga presiden yang terpilih tahun ini bisa membawa angin segar untuk pertanian Indonesia ya. Ada pertanyaan nih, apakah sejak dahulu nasi memang sudah menjadi makanan pokok kita? Dan ternyata zaman dahulu nasi belum menjadi makanan pokok orang Indonesia. Dulu kita memiliki makanan pokok yang beragam. Misalnya tiwul yang merupakan makanan pokok masyarakat Gunung Kidul di masa penjajahan Jepang. Lalu ada jagung yang merupakan makanan pokok masyarakat Madura, NTT, Jawa Tengah, hingga Sulawesi. Kemudian ada sagu yang menjadi makanan pokok di daerah Papua serta Maluku, dan masih banyak lagi seperti hanjeli, sorghum, jawawut, dan lain-lain. Adakah di antara bahan pokok ini yang menjadi bahan pokok di rumah Anda? Perbedaan komoditas tersebut dikarenakan berbagai macam faktor seperti jenis tanah yang cocok untuk komoditas tertentu, ketinggian wilayah yang beragam, curah hujan, dan lain-lain. Dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah, maka bukan hal yang mengherankan jika setiap daerah di Indonesia memiliki keberagamannya sendiri. Sekeren itu ya Indonesia kita. Lalu, kenapa nasi akhirnya menjadi makanan pokok? Padi pertama kali masuk ke Indonesia diduga berasal dari India atau Indochina sekitar 1500 sebelum Masehi. Dijadikannya nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, yaitu mulai zaman kemerdekaan ketika pemerintah menitik beratkan pada pembangunan pertanian. Kemudian dicanangkanlah rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, sekitar tahun 1969 hingga 1974 untuk bisa swasembada beras. Padahal di masa tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan makanan pokok lain seperti tiwul, jagung, jelai, sorghum, jawawut, dan masih banyak lagi. Mulai masa tersebut, beras dijadikan sebagai simbol kemakmuran. Tidak jarang, beras juga dijadikan sebagai komoditas politik oleh pemerintah dan menyebabkan perubahan konsumsi, di mana masyarakat mulai meninggalkan makanan lain selain nasi. Kemudian mulai terjadi ketergantungan pada nasi. Nasi pun akhirnya menjadi makanan utama masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Setelah membahas asal-usul padi, nah jadi penasaran nih gimana pertanian padi yang bagus? Berikut ini adalah langkah sukses budidaya padi versi Agrotech.
Pertama, persiapan lahan. Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Jika sudah bebas dari tanaman liar, basahi tanah dengan air, lalu lakukan pembajakan. Pembajakan dilakukan untuk mempersiapkan tanah dalam keadaan lunak dan gembur, serta cocok untuk penanaman. Di zaman modern ini, pembajakan tidak lagi dilakukan dengan mencangkul, tetapi dengan menggunakan sapi atau traktor. Setelah melalui pembajakan, kembali genangi media tanam dengan air. Air diberikan dalam jumlah banyak untuk menutupi seluruh lahan dengan ketinggian hingga 10 cm. Biarkan air pada media tanam terus menggenang. Air yang menggenang selama 2 minggu akan menyebabkan media tanam menjadi berlumpur dan racun pun dapat hilang karena ternetralisirkan. Kedua, pemilihan bibit. Bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir benih pada dalam air. Setelah 2 jam, periksalah benih tersebut. Cara menanam benih padi yaitu dengan pemeriksaan benih yang dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan pada benih. Jika terdapat lebih dari 90 butir benih atau lebih dari 90 butir benih mengeluarkan kecambah, maka artinya benih tersebut berkualitas unggul dan bermutu tinggi. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemaian segera. Wadah persemaian terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20. Misalkan akan menggunakan satu lahan sawah sebesar 1 hektar, maka wadah persemaian sekitar 500 meter persegi. Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan berlumpur. Ketiga, penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih melewati proses persemaian dan telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Untuk tanaman padi dalam satu lubang dapat ditanam 2 bibit sekaligus. Penanamannya sendiri dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Kedalaman bibit pun ditentukan, yaitu sekitar 1 hingga 15 cm. Untuk masa penanaman padi, lebih baik dilakukan 2 kali dalam setahun, berdasarkan masa penanamannya yang ideal. Keempat, perawatan. Penyiangan dilakukan untuk menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Penyiangan harus dilakukan rutin setiap periode waktu tertentu. Bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Pengairan sendiri diberikan sesuai kebutuhan. Seperti pada tanaman lainnya, pastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan air. Selanjutnya, lakukan pemupukan. Pemupukan pertama kali dilakukan pada saat tanaman padi berusia 1 minggu, dan jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk urea dengan dosis 100 kg per hektar dan pupuk TPS dengan dosis 50 kg per hektar. Kemudian, pemupukan selanjutnya dilakukan setelah 25 hari hingga 30 hari setelah masa penanaman. Untuk hama dan penyakit dapat dicegah dengan memberikan pestisida. Kelima, pemanenan. Panen dilakukan dengan tanda-tanda padi yang sudah menguning dan merunduk. Gunakan sabit gerigi untuk memanen dan letakkan hasil panen pada tikar dengan merontokkan beras dari bulir-bulir padi yang ada. Nah, itu tadi langkah menanam padi. Jika dilakukan penanaman padi yang baik dan benar, maka hasilnya pun akan memuaskan dan menguntungkan. Untuk itu, lakukanlah penanaman padi dengan tepat. Jika sahabat punya tips dalam merawat tanaman padi, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.